Kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya terdengar Bapak Ibu sekalian? Ini kok malah anak saya yang kelihatan ya. Terdengar, Mbak. Suara saya juga terdengar. Terdengar atau bagaimana Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Mbak. Oh Suara ya, saya apa terdengar. sudah tidak ada lagi audio iklan dan audio visual iklan dari Mimbar Hukum? Nggak ada? Nggak ada lagi ya. Baik, Eh, kita bisa mulai ya Mbak Nurul. Mbak Nurul, selamat datang Mbak Nurul. Iya, Mbak Tiwi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Kita mulai ya. Eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati Ibu Nurul Izzati MSC. Selamat siang Ibu. Di situ apakah tidak mengganggu kesehariannya, Bu? Tidak, karena sudah spare memang waktunya. Oke, baik. Selamat siang, Mbak Tiwi. Beliau selaku narasumber dalam acara webinar eh, siang hari ini, waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Bu Nurul, udah meluangkan waktu di siang hari ini. Makasih banyak, Bu. Yang kami banggakan rekan-rekan panitia webinar Mimbar Hukum Indonesia dan yang kami hormati juga dan yang kami sangat banggakan Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara di webinar Mimbar Hukum pada siang hari ini. Izinkan saya, Pratiwi Sakti, selaku moderator dalam webinar di siang hari menjelang sore ini. Semoga kita semua, terutama Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan peserta webinar bisa dengan saksama mengikuti rangkaian kegiatan siang hari ini sampai akhir. Webinar yang diselenggarakan Mimbar Hukum kali ini sangat umum ya. Biasanya Mimbar Hukum melaksanakan webinar-webinar yang bertema hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum perdata, dan pidana. Bekerja sama dengan Yayasan Al-Ghani Nusantara Utama pada siang hari Selasa ini 28 Oktober 2025 mengangkat tema PhD Students Inspiring Stories Around the World with Nurul Izzati mulai jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nah, narasumber yang telah kita hadirkan dalam kegiatan ini adalah Ibu Nurul Izzati MSc. Saat ini Bu Nurul merupakan PhD student at Australia Institute for Bioengineering and Nanotechnology di The University of Queensland. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Mas Mbak, dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, kisah tentang perempuan yang berjuang di tengah tuntutan, peran keluarga, dan dinamika akademik selalu menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis. Hari ini, melalui webinar bertema PhD Students Inspiring Stories Around the World with Nurul Izzati, kita diajak menelusuri jejak langkah luar biasa seorang perempuan yang membuktikan bahwa peran sebagai ibu dan peneliti tidak harus berjalan di dua jalan yang berbeda, melainkan dapat berpadu menjadi satu perjalanan bermakna menuju ilmu, dedikasi, dan cinta. Pakar pendidikan kenamaan bernama Prof. Paulo Freire pernah menyatakan bahwa education doesn't change the world. Education changes people and people change the world. Ungkapan ini menggambarkan esensi perjuangan seorang ibu yang menempuh pendidikan doktoral di mana proses belajarnya tidak hanya membentuk pribadi akademik, tetapi juga melahirkan agen perubahan dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
melalui kisah Nurul Izzati kita akan menyelami pengalaman nyata tentang bagaimana komitmen terhadap ilmu dapat berpadu dengan kasih seorang ibu. Bagaimana waktu di laboratorium berpacu dengan waktu mengasuh anak. Nggih, gitu ya Mbak ya. Dan bagaimana setiap disertasi yang disusun bukan sekedar tugas akademik, melainkan bentuk nyata dari cinta pada pengetahuan dan pengabdian. Jadi tujuan webinar ini yang pertama itu menginspirasi perempuan, khususnya ibu, untuk terus mengejar pendidikan tinggi, membagikan, yang kedua membagikan pengalaman nyata dalam menyeimbangkan peran sebagai ibu dan mahasiswa PhD, yang ketiga memberikan wawasan global tentang perjuangan dan strategi sukses perempuan di dunia akademik internasional, yang keempat membangun jejaring positif antara peserta yang memiliki minat dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan diri. Nah, em, untuk apa namanya untuk biodata beliau ini belum saya apa namanya saya buka secara ini saya dapatnya dari Linked ID, coba saya cek dulu. Jadi beliau ini em, dia menempuh pendidikan S1 di Malang, kemudian S2-nya di Swedia, di bioteknologi juga. Kemudian yang ketiga sekarang itu di Australia, dan beliau pernah bekerja di BPOM mungkin selama 3 tahunan ya Mbak ya. Nah, kemudian setelah itu beliau bekerja di UTS menjadi wakil rektor 4 ya Mbak ya. Nah, kemudian Betul. dan mendirikan komunitas-komunitas penelitian dan pengabdian berbarengan dengan itu. Seperti itu. Dan kalau nggak salah pernah jadi 1% ilmuwan bioteknologi di Indonesia nggak Mbak? Itu kalau nggak Enggak, salah. bukan. Oh iya. Enggak, bukan saya. Oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Mbak Nurul untuk memberikan pemaparan sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan mengenai tema yang kita telah rancang di siang hari ini. Mbak Nurul, stage is yours. Alright, terima kasih Mbak Tiwi atas undangannya. Saya izin share dulu sambil saya share ya. Ya, silakan udah dijadikan co-host. Oke, terima kasih. Baik, saya izin mulai ya Mbak Tiwi ya. Um, Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan, saya diundang oleh Bu Tiwi melalui Mimbar Hukum Indonesia untuk sharing session terkait pengalaman saya dalam mempersiapkan diri hingga saat ini berkuliah di Australia. Um, Semoga eh, Bapak Ibu, teman-teman semua mendapatkan inspirasi atau sesuatu yang pelajaran yang bisa dipetik ke depannya. Saya sharing dan disclaimer juga, nanti akan ada banyak sekali nih narsis-narsis, mohon dimaafkan ya. Karena ini saya berusaha untuk lebih ke storytelling dan semoga tidak apa namanya, tidak bosan. Untuk ketika ada bertanya atau komentar, boleh langsung raise hand atau bagaimana nih Mbak Tiwi? Boleh seperti itu atau nanti di Nanti terakhir? akan ada sesi tersendiri untuk tanya jawabnya, Mbak. Mbak bisa menjelaskan Oke, dalam baik. waktu 1 jam atau mungkin 50 menitan gitu. Jadi tergantung kesiapannya, Mbak. Gitu, seperti Oke, itu. Oke, oke, baik. siap. Siap, Mbak Tiwi. Baik. Nah, untuk teman-teman, sekiranya nanti membutuhkan slide, mohon maaf nanti saya izin dulu dengan Mbak Tiwi karena beberapa saya harus edit sebelum di-sharing dan saat ini saya memang belum share ke Bu Tiwi kalau memang itu nanti ada yang berminat. Tapi harus karena ini banyak sekali dokumentasi pribadi, jadi banyak hal yang harus saya edit. Jadi mohon mohon agar nanti tidak ada screenshot ini ya materi ya. Boleh dicatat, kalau jika memang butuh materi sekali lagi, nanti akan saya share dengan versi editannya.
Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga cerita saya ke depan bisa menginspirasi teman-teman. Saya mulai sedikit dengan saya saya lahir di kampung dan jauh di pulau yang sama dengan Ibu Tiwi di Sumbawa. Bedanya saya sedikit ke barat dari Sumbawa. Ada nama desa namanya Marente. Saya lahir di sana tahun 1988. Mungkin saya cukup tua di sini. Saya tidak pernah bermimpi untuk kuliah lebih jauh, tidak pernah, hanya hanya bersenang-senang saja dengan kehidupan seperti itu karena menikmati terutama alam di Sumbawa, mungkin di seluruh wilayah di Indonesia sangat asri pada saat itu gitu, menikmati uh, bisa bermain dengan leluasa di sawah, di sungai, kemudian juga di pantai, jadi sangat menikmati. Saya menempuh S1 jurusan kimia di Universitas Negeri Malang, kemudian S2 bioteknologi di Lund University, sedikit sedikit berbeda dari jurusan S1 saya, kemudian PhD saat ini saya start di bulan Januari, combine dari kepakaran saya S1, bukan kepakaran ya, belum menjadi pakar, combine bidang kimia dan bioteknologi. Jadi saat ini saya lebih ke bioengineering, lebih bagaimana cara memproduksi bahan kimia menggunakan bakteri anaerobik atau bakteri yang strict yang tidak suka terhadap oksigen. Itu dengan memanfaatkan karbon dioksida greenhouse gases, salah satu penyumbang climate change. Jadi itu tentang riset saya untuk saat ini. Uh, saya sangat senang karena saya bisa menemukan garis merah antara S1 dan S2 saya di S3 ini. Bagaimana kecintaan saya di S1 bisa dan juga saya jatuh cinta dengan kuliah saya S2, bagaimana saya bisa uh, combine itu di S3 saya. Jadi serasa ya I'm doing my passion. Ya, awal cerita saya di sini. Di 2016, saya diberikan kesempatan untuk kuliah melalui LPDP di Lund University di Sweden. Negara pertama yang saya kunjungi. Negara, saya tidak pernah keluar negeri sebelumnya, even negara tetangga saya tidak pernah, tiba-tiba harus ke ujung utara. Dan tidak pernah bermimpi pun saya akan ke Swedia. Saya nggak pernah, saya hanya tahu nama Swedia saja, tapi tidak pernah eh, apa namanya berpikir akan ke sana. Kalaupun dulu, kalaupun saya mau S2, paling favoritnya atau yang saya inginkan karena itu yang populer gitu ke Inggris, kemudian Belanda, Jerman, hanya tiga negara itu kayaknya. Kalaupun Eropa pada saat itu tidak pernah terfikirkan Swedia sama sekali. Nah, hanya karena ternyata saya dimudahkan prosesnya ke Swedia, terdamparlah saya di sana dan saya sangat dengan segala challenge di sana, saya sangat bahagia pernah berada di salah satu negara termaju di dunia. eh Shock culture yang luar biasa pertama kali menginjakkan kaki di sana, terutama ketika winter. eh dengan biasanya matahari terbit pukul 9 atau pukul 10 pagi, kemudian terbenam jam 2 setengah 3, bahkan matahari sudah terbenam. Malam yang panjang itu menjadi apa ya, menjadi challenge yang luar biasa. Ternyata kita yang dari negara tropis yang eh, istilahnya tumpah-tumpah lah vitamin D-nya dari matahari gitu, tiba-tiba harus berada di wilayah yang sering gelap gulita, kemudian summernya pun sekitar 28 derajat, itu lumayan eh, membuat mempengaruhi psikologis saya pada saat itu. Hanya saja pada saat itu saya tidak tidak terlalu menyadarinya. Stressful dengan kuliah, IELTS 6,5 sangat tidak cukup untuk saya bisa memahami kuliah saya dengan lebih baik pada saat itu. Akhirnya
Di sana karena sistem ujiannya di bidang saya itu sangat bergantung terhadap performance written exam. Jadi apapun tugasnya tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi nilai hanya sebagai syarat lulus saja, tetapi performance di written exam di mana saya sangat pas-pasan mengeluarkan apa yang ada di otak saya saja, syukur-syukur dosennya bisa memahami gitu, sehingga akhirnya seringkali saya tidak lulus. Nah, dengan challenge seperti itu, eh, hampir setiap quarter atau setiap semester ada saja mata kuliah yang nyangkut tidak bisa lulus gitu. Jadi terakumulasi membuat saya stressful pada saat itu. Eh, nah, yang challenge juga ketika saya baru satu bulan lebih menginjak kaki di Swedia, ibu saya meninggal. eh Kemudian saya berusaha untuk tetap berjalan normal. Kemudian, alhamdulillah, dengan segala perjuangan, eh, saya bisa menuntaskan perkuliahan saya di tepat 2 tahun. Sorry, tidak tepat 2 tahun kalau dalam hitungan kalender ya, tapi maksudnya tepat 4 semester. Em, dan saya berhasil menginformasikan ke ayah saya bahwa saya sudah lulus, sudah tidak ada lagi mata kuliah yang tidak lulus. Alhamdulillah saya berhasil menyampaikan itu dan 1 bulan setelah informasi tersebut ayah saya meninggal. Jadi saya tidak bertemu dengan keduanya. Nah, apa yang saya rasakan pada saat itu adalah suatu berlelah-lelah dalam menuntut ilmu itu ternyata sangat nikmat. Tidak pernah pada sebelumnya saya seberjuang itu untuk bisa lulus kuliah. Ketika S1 dulu, udahlah yang penting IPK 3, udah tidak ada target lain. eh Tidak pernah menargetkan misalnya jadi mahasiswa dengan achievement yang luar biasa, aktif organisasi, atau eh, IPK 4 tidak pernah. Ambisi saya pada itu cuma 3 aja karena yang saya tahu pada saat itu untuk bisa lebih qualified, value-nya lebih tinggi dari kampus pada saat itu kampus saya masih belum begitu terkenal. IPK 3 itu mungkin akan sangat membantu ketika saya apply pekerjaan seperti itu. Jadi itulah ambisi saya. Hanya itu saja. Itu. Organisasi cuma ikut sekali, pulang pulang kampus, kosan seperti itu ketika saya di Malang. Tapi saya sangat menikmati itu. Em, nah, dengan segala rintangan yang saya hadapi ketika saya waktu S2 itu tidak pernah menyurutkan saya untuk entah kenapa justru saya terpecut gitu. Ketika saya selesai dengan sidang tesis, berkumpul dengan teman sekelas, saya bilang terhadap diri saya mau kuliah lagi. Saya nanti kuliah, saya akan berusaha, saya mau ada dengan keluarga saya. Saya mau ada pendamping saya mau ada anak-anak saya. Itu kan doa ya, padahal Allah atau Tuhan lah yang menentukan. Cuman itu azam saya pada saat itu. Um, tapi saya butuh break. Saya lelah dengan segala perjuangan saya waktu S2 itu. Um, Pengen, uh, ya saya ingin istirahat, saya harus pulang. Apapun terjadi, saya tidak mau, saya break dulu. Tapi saya mau S3. Itu yang saya tanamkan di otak dan pikiran saya. Entah kapan itu, pokoknya pulang aja dulu. Nah, um, sebelum ada satu hal yang saya usahakan juga ketika saya masih S2 itu. Setelah 1 tahun lewat, satu tahun pertama lewat dari masa ketika saya studi master itu, saya masih punya hutang mata kuliah waktu itu. Masih masih ada 3 atau 4 mata kuliah yang saya belum lulus. Saya evaluasi diri, stres pastinya ya, yang kita dulu S1, yang sayanya dulu eh, waktu S1 ya selalu lulus kuliahnya meskipun A enggak, cuman beberapa mata kuliah aja yang A gitu. eh Sudah mulai semakin merasa inferior. Nah, ini adalah salah satu eh,
apa ya, beban mental mahasiswa Indonesia di luar negeri, merasa inferior. Nah, dan saya waktu itu merasa inferior akut sekali. Apa yang padahal saya di sana dibiayai negara, duitnya masyarakat gitu. Apa yang saya bisa berikan untuk negara? Kenapa saya begini-begini saja? Akhirnya saya memberanikan diri ikut kompetisi di bidang saya, kompetisi internasional. Sehingga di foto-foto ini saya ikutlah, eh, di sini namanya iGEM International Genetically Engineered Machine. Nah, itu adalah momen, eh, milestone saya, apa ya, lebih ke bukan batu loncatan, titik balik saya lah di saat itu gitu. Ketika saya apply untuk kompetisi itu, eh ternyata saya sama teman-teman dipilih untuk jadi salah satu tim leader. Awalnya nolak juga sih karena tidak merasa tidak kompeten. Ya gimana, kuliah aja sering tidak, apa namanya, sering tidak lulus gitu. Kok saya berani ditunjuk. Ternyata teman-teman melihat pengalaman saya yang pernah banyak di lab waktu itu, pernah di Balai POM, dan juga ketika saya mengerjakan sebelum saya mengerjakan kompetisi ini juga saya sudah mulai internship di bidang molekular biology gitu. Akhirnya ya sudah, mungkin karena memang kebetulan mereka juga sudah beberapa kali buka vakansi untuk tim leader, salah satunya tim leader untuk lab gitu, tapi tidak ada yang apply. Akhirnya ya sudah, saya terima challenge itu. Dan ternyata saya berhasil ngelit teman-teman menjadi tulang punggung untuk kegiatan di laboratoriumnya, melakukan riset yang intensif untuk kompetisi internasional. Dan alhamdulillah kami pada saat itu ketika kompetisi di Boston, US, USA, kami berhasil mendapatkan medali emas untuk segala kriteria deliverable yang telah kami lakukan. Gitu. eh Kemudian ya tadi sudah berniat ya untuk S3 lagi. Entah itu kapan, dengan siapa, saya bermimpi dengan saya bisa bersama keluarga saya pada saat itu, padahal pasangan atau calon belum ada. Mau sama siapa, entah pokoknya doanya kayak gitu aja. Pokoknya saya mau kuliah sama keluarga. eh nah, saya harus pulang ke Sumbawa. Memang sebelum saya berangkat ke Swedia itu, saya saya di apa namanya, dibuka jalannya oleh founder kampus pada saat ini. Saya sedang tugas belajar dari Universitas Teknologi Sumbawa. Eh, saya di waktu itu di bridging sama beliau untuk dibukakan jalan bisa diterima di Swedia karena memang ada kerjasama antara kampus saya dengan Lund University gitu. Nah, dan saya memang excited untuk kembali ke Sumbawa. Sebelumnya dari lulus S1 hingga sebelum berangkat S2 itu saya pertama di Malang, kemudian pernah di Mas Pasuruan hampir 1 tahun, selanjutnya 3 sampai hampir 4 tahun di Mataram. Gitu. Ingin aja kembali ke Sumbawa, gimana caranya supaya saya bisa berkontribusi untuk daerah gitu. Sehingga saya setelah S2 dengan sangat semangat gitu kembali ke Sumbawa dan mengabdi melalui UTS. Nah, niat saya kembali ke UTS itu juga karena saya ingin sekali, sudah sangat berniat untuk melanjutkan kuliah. Saya harus mencari inspirasi dalam hal, uh, kenapa saya harus PhD? Saya harus menguatkan diri dengan saya harus mendapatkan jawaban yang kuat atas pertanyaan tersebut. Kenapa? Apakah hanya untuk gelar saja? Oke, itu terlalu kasar mungkin, atau saya mau PhD hanya untuk diri saya sendiri saja kah? Atau seperti apa? Eh, Sehingga ketika saya kembali ke Sumbawa dengan segala amanah yang saya dapatkan pada saat itu benar-benar memberikan saya jawaban kenapa saya harus PhD itu. Dan kemudian apa yang harus saya dalami? Ini juga pertanyaan penting yang kita tanyakan ketika memutuskan, ketika kita punya keinginan untuk PhD study. Gitu. Nah, salah satu motivasi atau inspirasi saya adalah saya ingin kembali lagi ke Sumbawa, kemudian melalui UTS lagi, saya menemukan passion saya dalam mengajar dan riset itu, meskipun dengan fasilitas seadanya di kampus di UTS seperti itu, tapi saya yakin untuk saat ini bahwa saya senang mengajar, saya senang melakukan riset. Tuh. Kemudian skill apa yang harus saya perdalami sehingga saya balik nanti bisa saya terapkan di
Sumbawa. Meskipun risetnya tidak tidak bisa saya bawa ke Sumbawa mungkin karena fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung riset saya terlalu advance mungkin, tetapi paling tidak skill yang saya dapatkan itu saya bisa terapkan untuk riset saya apapun nanti ke depannya gitu. Masih di area yang sama. Nah, eh, ya seperti yang di sini PhD journey siapapun itu, it's never been easy. Selalu banyak rintangannya. Ya, persis seperti ini. Eh, Plan kita, rencana kita seperti ini, kayak garis lurus saja. A, B, C, D, E, F, G-nya sudah lengkap ya. Misal tahun pertama kita mau ngapain, udah aja. Timeline namanya juga manusia dan itu sangat-sangat lumrah dan bahkan itu dibutuhkan gitu untuk planning PhD itu. Namun kita juga harus mempersiapkan mental. PhD itu ya seperti ini realitasnya. Ditambah lagi kalau kita punya anak, apalagi bayi ya di sini, ini makin wah saja. Entah mungkin sesuatu yang lebih heboh dari gunung meletus mungkin gitu. Nah, untuk itu sangat dibutuhkan motivasi. eh nah, di selama masa saya kembali ke Sumbawa, eh banyak sekali amanah yang saya dapatkan dan ada beberapa hal yang masuk ke list saya. Saya melis waktu itu apa yang saya butuhkan sebelum saya benar-benar dikasih kesempatan untuk kuliah lanjut seperti itu. Apa yang kurang dari saya di luar dari eh, teknis apa ya skill teknis untuk riset saya nanti ke depannya gitu. Nah, hal-hal sosial yang saya pada dasarnya mungkin waktu itu saya introvert atau terlalu ya inferior, kemudian shy. I was there, pemalu ya, sangat sangat pemalu gitu. Introvert tapi cerewet juga gitu. Mungkin kalau dan saat ini saya menemukan diri saya sebagai ambivert. Nah, tetapi satu hal yang saya pahami tentang diri saya pada saat itu sebelum 2019 adalah saya yang couldn't speak up gitu, couldn't speak up di depan banyak orang. Itu yang saya pahami. Jadi apa yang saya butuhkan adalah public speaking, kemudian networking, harus bisa nge-push diri saya beyond the things that I've ever been gitu. Um, Jadi semasa dari 2018 hingga 2019 itu saya berusaha untuk bisa menjalin jejaring dan juga kerjasama yang meaningful. Nah, caranya ada salah satu cara yang saya tempuh dan itu adalah masih di core passion saya waktu itu adalah saya apply sebagai AJAM Ambassador. Dan alhamdulillah saya terpilih di tahun 2019 mewakili Southeast Asia dan saya waktu itu yang pertama kita dari Asia cuman bertiga di sini. Saya kemudian teman dari Cina, kemudian yang ini dari Pakistan. Selebihnya dari Latin Amerika dan Eropa. Eh, Sangat menyenangkan bisa bekerja sama bisa bekerja di bidang yang saya geluti, tapi lebih ke sosialnya, science communication-nya gitu. Di satu sisi saya juga diminta oleh kampus menjadi wakil rektor bidang kerjasama pada saat itu, jadi masih inline kerjaannya. Tugas saya adalah bagaimana mempromosi eh, institusi yang saya bawahi institusi di mana tempat saya berada pada saat itu. Nah, sehingga di 2019 saya dari lumayan jalan-jalannya lumayan di Asia, kemudian kayak ke USA 2 kali, kemudian dapat kesempatan ke Rusia juga, ke Moskow. Itu adalah yang paling berkesan ketika ke Moskow, luar biasa sekali melihat Rusia yang biasanya lebih ke stereotip agak-agak negatif gitu. Rusia luar biasa. Dan banyak hal lagi ketika di 2019 itu milestone, milestone saya. Nah, ketika di 2019 ini banyak bertemu dengan orang, saya semakin sadar bahwa untuk saya lulus S2 itu tidak cukup. Kurang tidak cukup untuk saya bisa lebih confidence untuk menjelaskan diri saya
apa sih sebenarnya ekspertis saya gitu. Karena ketika sudah di circle tersebut, mereka adalah orang-orang yang rata-rata bergelar doktoral seperti itu. Ataupun kalaupun master, mereka yang risetnya sudah luar biasa gitu, sudah sangat advance lah, sudah sangat-sangat memahami bidang yang digeluti. Sementara saya tidak, masih sangat meraba-raba. Nah, itulah yang memacu saya untuk saya harus kuliah lagi. Saya harus S3. Biar kalau ditanya tidak hang hong hang hong. eh Selain itu, nah karena tadi orang tua saya sudah tidak ada, eh mulai merasa kosong, pulang ke rumah, badan capek. Waktu itu saya ngekos dan tinggal sendirilah gitu. Pulang ke rumah, kalau nggak ada, biasanya kalau saya selalu cerita sama kedua orang saya, sangat dekat sama kedua orang tua saya. Saya punya adik, ya kami bersaudara hanya berdua, tapi kami tinggal di daerah yang berbeda sehingga tidak bisa setiap waktu saya bisa curhat atau ngobrol sama adik saya, dan kebetulan adik saya sudah menikah duluan pada saat itu. Ya, seperti itulah, sibuk kemana-mana, tapi ya ada aja yang nggak ada, masih eh, down sedown-downnya. Jadi dari 2018 hingga hingga 2020 awal itu, kayak hati itu benar-benar udah mati rasa seperti itu. Udah kerja aja untuk hanya aktualisasi diri, tapi masih meraba-raba ke depannya akan seperti apa. Dan mungkin di saat itu menyadarkan saya bahwa, oh ya, saya butuh pasangan. Saya butuh seseorang yang saya bisa sandarin. Nah, di 2000, ya sebelum-sebelumnya saya sudah berkeinginan, hanya saja mungkin belum serius kali ya, masih 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 sibuk dengan diri sendiri gitu. Kemudian di tahun 2019, eh jadi mulailah saya melihat lagi arah tujuan hidup tuh maunya seperti apa gitu. Dan saya yakin pada saat itu saya butuh pendamping. Pendamping yang bisa saya ajak berdiskusi untuk saling mendukung, terutama mimpi-mimpi saya. Saya tidak mau mengubur keinginan saya eh, hanya untuk apa namanya, eh, yang menjadi, dalam tanda kutip, menjadi perempuan gitu. Saya tidak mau seperti itu, gitu. Mungkin jalannya tidak akan lebih banyak challenge ya, jalannya tidak akan lebih mudah ketika single, mungkin akan seperti itu. Itu pikiran saya pada saat itu. Tapi yang terpenting adalah siapapun nanti calon suami saya, dia harus paham bahwa saya ingin kuliah dan dia harus mendukung. Pergi atau tidaknya dengan dianya sendiri mau kuliah atau tidak itu adalah hal yang berbeda. Yang saya butuhkan hanya support dan mau bersama-sama gitu berusaha uh, untuk lanjut studi lagi. Nah, dan hal itu menjadi salah satu syarat saya ketika saya di hitbah. Siapa dan ya alhamdulillah, di akhir 2019 datanglah pangeran berkuda putih saya. Dan tak pernah diduga, eh, laki-laki itu adalah teman baik saya ketika saya kuliah master dulu. Kita tinggal di flat yang sama, sering sering main bareng seperti itu. Tiba-tiba di penghujung 2019 datang nanya, menyampaikan tujuannya. Saya kaget. Saya kaget karena tidak pernah in my wild dream dia akan apa namanya, propose saya pada saat itu gitu. Tapi saya juga tidak punya alasan untuk menolak, sehingga pada proses saya menyetujui, banyak banyak diskusi yang kami lakukan, termasuk tadi tentang uh, apa yang saya inginkan meskipun saya sudah menikah dan punya anak nanti. Itu masuk diskusi sebelum saya menerima lamaran tersebut. Gitu. Dengan segala
apa namanya pertimbangan dan juga restu dari keluarga, alhamdulillah dimudahkan hingga kami di April 2020 kami menikah dan saat itu COVID. eh yang saya syukuri, salah satu saya syukuri pada saat itu adalah, ya, saya bisa menerima karena pada saat itu eh, kami punya mimpi yang sama. Itulah yang memudahkan saya untuk apa ya, memproses segalanya gitu. Dan dia juga punya keinginan yang sama, meskipun belum kuat pada saat itu, tetapi paling tidak ada keinginan. Gitu. Itulah yang membuat saya mau melangkah bersama. Nah, eh 2020 itu juga chapter baru kami. Saya eh, banyak hal sebelum sebelum menikah juga kami berdiskusi, setelah menikah lebih banyak lagi diskusinya gitu awal-awal menikah. Cekcok udah pasti ya, namanya juga uh, dua individu gitu dengan segala perbedaan tapi harus diselaraskan gitu. Mana lagi saya pada awal-awal pernikahan itu punya amanah yang lebih besar di kampus. eh dia terlalu banyak, beliau terlalu banyak memahami seperti itu, meskipun di awal itu it wasn't easy, komplain juga sih sebenarnya gitu. Terus tapi saya minta waktu, kasih saya waktu 6 bulan gitu untuk bisa menjelaskan semuanya. Bukan berarti apa namanya ada hal-hal yang apa ya, banyak banyak sekali yang kita diskusikan gitu. Termasuk di situ tentang arti dari domestic work, apakah itu hanya pekerjaan perempuan saja, kan tidak seperti itu. Nah, kita benar-benar membahas itu even sebelum kami menikah gitu, bahwa pekerjaan rumah itu bukan hanya pekerjaan perempuan. It's like kita equal. Memang banyak kodrat-kodrat yang laki-laki tidak bisa lakukan, pun sebaliknya gitu. Tetapi bukan berarti ada gender dalam bekerja dalam rumah itu, bukan seperti itu. Gitu. Itu yang kami maknai dari sisi equality. Dan ya, komunikasi. Suami saya pendiam, tapi saya cerewet kalau bersama suami. Jadi seperti itulah namanya pasangan ya, biasanya kayak kayak puzzle dua hal, ya bukan, ya puzzle iya pasti, tapi maksudnya tuh terkadang karakter tuh suka yang bertolak belakang gitu, dan kami saling melengkapi saling melengkapi di situ. Dan komunikasi sih itu yang kami rasakan yang terjalin sangat sangat baik hingga saat ini tuh. Nah, semakin memantapkan mau kuliah kemana, sudah mulai mengerucut ke situ. Sudah melis negara-negara mana nih yang tuju, yang kita mau tuju. Awalnya sih kita ingin sekali kembali ke Skandinavia, entah itu Swedia, Finland, atau Denmark. Eh, itu adalah list pertama. Cuman banyak kita mendapatkan rejection, yang saya terutama karena mengikuti job vacancy di sana, karena sistem Eropa untuk S3 itu sebagian besar dia kayak job vacancy, jadi tidak menerima untuk Skandinavia, banyak kan tidak menerima scholarship seperti LPDP untuk S3-nya gitu. Banyak kan memang by project, sehingga kita di 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 apa istilahnya, di define sebagai staff kalau menempuh S3 di beberapa negara maju di Eropa. Nah, karena berat, akhirnya ya udah balik arah. Dan satu hal lagi, waktu itu saya belum tidak langsung hamil. Jadi eh, dan saya juga menikah di usia 32 tahun. Eh, usia muda untuk ukuran Western ya. Tapi mungkin untuk di Indonesia untuk sebagian besar orang cukup lambat ya. Tapi percayalah, tidak ada cepat atau lambat tentang jodoh gitu. Karena itu hanya Tuhan atau Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik itu gitu. Dan saya tidak pernah menyesali itu, dan saya sangat menikmati hidup saya. Em, ya, kesepakatan kita semakin berdiskusi, paham dengan segala ritme kerja di awal pernikahan itu seperti apa kita di dunia kerja. Kemudian kita paham bahwa nanti ketika kita kuliah,
sebisa mungkin kalaupun beda kampus paling nggak kita hidup di kota yang sama sehingga tidak ada dua dapur. Nah, itu yang kita juga usahakan baik sangat kami usahakan pada waktu itu. Ketika dan kita harus benar dan kami juga sudah berniat sekali ketika nanti ketika dikasih rezeki anak gitu, anak-anak harus dibawa. Mereka harus punya experience. Mereka juga jadi bagian dari segala usaha ini. Dan alhamdulillah saya dikasih kami dikasih karunia oleh Allah tahun 2021 anak pertama saya, putri kami lahir menjadi penyemangat kami untuk lebih berusaha upgrade diri di ke situ gitu. Em, Parenting itu adalah hal yang sama gitu. Untuk bisa karena kami tipikal orang dan mungkin bapak ibu dan teman-teman juga di sini semua ya sangat menyadari bahwa eh, kita butuh bekerja, apalagi perempuan ya. Eh, em, Butuh bekerja itu bukan hanya semata-mata untuk menambah penghasilan. Ya memang itu juga tujuannya, cuman terkadang kita perempuan atau mau laki-laki juga, apalagi laki-laki gitu, kita perempuan bukan hanya sekedar untuk menambah uang saku gitu, tapi lebih ke apa ya, aktualisasi diri, kemudian kita juga ingin bertumbuh, kita juga ingin berkembang, itu yang saya pahami dengan diri saya sendiri gitu. Tapi bagaimana caranya dengan amanah itu, dengan segala amanah yang kita punya pada saat ini, tidak membenturkan kepentingan satu sama lain gitu. Di saat anak kami lahir, ya kami juga chaos, kami juga messy gitu. Kami butuh adaptasi lagi, butuh butuh menyelaraskan langkah lagi seperti apa mengatur semuanya gitu. Dan apakah butuh bantuan orang lain untuk mengasuh gitu, itu juga masuk bahan diskusi kami. Karena kami punya keinginan untuk sama kuliah dan membawa keluarga, akhirnya kami dan juga mempertimbangkan pros and cons-nya ketika ketika apa namanya eh, memiliki pros and cons-nya memiliki pengasuh atau tambahan gitu. Akhirnya kami memutuskan, oke, kita bisa. Karena dengan dukungan lingkungan kerja juga yang tidak ada larangan untuk membawa bayi, akhirnya kami memutuskan untuk kerja pun bawa bawa si princess ini. Kami bawa ketika jadwal mengajar gantian, ketika saya harus meeting, suami saya yang pegang gitu. Begitu sampai usia dia dua tahun. Nah, apa apa hal yang apa namanya yang kami harus sadari dan pahami adalah kebutuhan setiap milestone si anak ini gitu. Apa eh, hak dasarnya dia gitu. Jangan sampai kami si orang tua ini lalai. Ya, terkadang juga apa ya? Jadi selalu menjadi peringatan besar sih. Salah satu indikator bahwa ada kelalaian mungkin dalam proses parenting kami adalah eh, masalah berat badan. Nah, ini yang menjadi cobaan utama kami. Anak kami si Sofia ketika dia di umur antara 8 bulan sampai 1,5 tahun itu BB berat badannya itu eh di ambang bawah garis apa ya, dari bawah banget lah, hijau kuning lah gitu. Mungkin ibu-ibu di sini paham seperti apa kalau sudah harus ke posyandu, terus BB, mengukur BB itu udah jadi kayak warning. Sampai pernah saya ke DSA sudah pernah dikatain anak saya stunting, itu yang jadi stres stres berat buat saya gitu. Itu memang pukulan terberat sih. Padahal ya bukan, ya banyak-banyak hal yang sudah kami usahakan. Cuman ya secara genetik saya dan suami kan kecil ya, memang Pak perawakannya kecil. Ya nggak mungkin anak-anak anak saya tiba-tiba jadi kayak eh, besar banget kan nggak gitu. Jadi dan tipikal kami juga apa ya, ya secara postur sangat kecil lah gitu. Jadi butuh effort yang luar biasa untuk memenuhi hal tersebut untuk anak saya.
terutama ini yang paling familiar buat ibu dan bapak-bapak pasti terkait dengan GTM ya. Nah, anak saya iya. eh yang kami usahakan pada saat itu adalah selalu ketika masa empasi, selalu kami usahakan semua kami proses sendiri, berusaha untuk tidak ultra processed food, semua kami siapin sendiri, bawa ke kampus dengan eh, dan hal-hal lainnya kita benar-benar perjuangkan gitu. eh Kemudian ada satu momen juga yang saya sesalinya itu lebih ke apa ya? Nah, pada saat anak saya usia 1 tahun lebih, belum 1,5 tahun. Oh, bukan, bahkan baru usia 3 bulan, 4 bulan. Nah, saya mungkin mungkin untuk sebagian orang saya akan dinilai sedikit egois mungkin ya, tetapi ya setelah kita sudah melalui perundingan banyak, saya keterima waktu itu program bridging karena dosen dari Dikti waktu itu saya dapat bridging dan kesempatannya ke Ireland, ke Gawe. Dah, akhirnya saya tinggalkanlah anak saya di usia dia menjelang empasi. Sorry, 5 bulan berarti. Nah, jadi orang yang suapin dia pertama kali untuk solid food itu adalah ayahnya, bukan saya. Ya, itu salah satu perjuangan, salah satu pengorbanan yang pernah kami lakukan. Gitu. Em, Kemudian ikhtiar lebih untuk studi. Ya, setelah perjalanan hampir 2 tahun menikah, ikhtiar untuk studi itu kami perkuat lagi. Tetapi untuk saya mengambil jeda, jeda atau slowing down lah untuk usaha usaha apply-nya. Akhirnya suami, karena kan kami sangat berbeda jurusan. Suami saya linguistik dan saya engineering. Minat saya peluangnya lebih besar daripada suami saya. Suami saya kesulitan menemukan supervisor yang cocok dengan minat studinya beliau di Eropa gitu. Akhirnya beliau mencari ke Australia karena memang beliau sebenarnya lebih menginginkan studi lanjutnya tuh di English native spoken country, ya Inggris dan Australia itu sih yang beliau inginkan pada saat itu. Akhirnya setelah kami mencoba mencari di Skandinavia yang belum ada yang cocok dan beliau akhirnya coba apply ke Australia. Sekali coba, dapatlah beliau di supervisor di sini di kampus sekarang. Sementara saya akhirnya karena beliau sudah dapat, mulailah cari-cari lagi gitu. Malah saya dapat rezeki yang lain, saya hamil lagi. Ini di luar perencanaan sih sebenarnya hamil lagi. Tadinya sih inginnya anak pertama minimal 3 tahun dulu gitu. Tapi ternyata masih 1,5 tahun dikasih rezeki sama Allah lagi dan ya akhirnya ya udah dijalankan gitu. Nah, anak kedua lahir eh dengan padahal dengan anak pertama juga kita masih adaptasi, eh dapat amanah yang kedua gitu. Polanya sama. Karena si kakak sudah 2 tahun lebih, akhirnya kami titip di ada apa ya, PAUD ya di masih milik yayasan yang sama. Kemudian saya drop anak saya yang sulung di sana, kemudian si adik kami bawa ke kampus. Seperti itu polanya. Biar kami bisa mengontrol bagaimana ketika sudah empati dia seperti apa, kemudian menyusuinya karena uh, yang saya usahakan kenapa saya memutuskan bawa anak ke kampus juga, ke tempat kerja juga karena breastfeeding, saya menyusui. Saya ingin ikhtiar anak-anak saya bisa menyusui minimal sampai 2 tahun, ya sampai 2 tahun lah seperti itu. Itu yang kami ikhtiarkan. Meskipun tetap dapat sufor karena waktu itu masalah BB lah, si adik juga seperti itu. eh Dan di tahun 2023 suami suami mendapatkan supervisor dan di 23 saya mendapat beasiswa dari BPI LPDP. Nah, mulailah gencar saya mencari scholarship dan supervisor juga. Supervisor sudah dapat, mencari scholarship yang mulai gencar. BPI saya tidak bisa dapat karena waktu itu belum dapat LOE. Kemudian saya coba apply LPDP
untuk S3 saya tidak lulus, malah di tahap, even di tahap administrasi saya sudah nggak lulus. Kemudian sebenarnya supervisor saya saat itu sebenarnya sudah sudah dapat beasiswanya untuk saya, hanya saja waktu itu ada syarat minimum IELTS rata-rata 6,5 dan band tidak boleh, salah satu band tidak boleh di bawah 6 apa 6,5 saya lupa, di bawah 6. Dan saya waktu itu writing masih 5,5. Nah, akhirnya di tahun 2023 saya hold dengan supervisor saya, beasiswa yang dipegang sama supervisor saya tidak bisa dapatkan karena IELTS itu LPDP ya. Ya, yang lain saya juga tidak dapat. Akhirnya di 2024 saya kejar IELTS nih sambil sambil ngomong anak, eh, sambil bekerja. Kemudian saya kejar IELTS dan alhamdulillah dapat IELTS yang dengan segala keriuhan bisa dapat IELTS 7 waktu itu sehingga saya lebih pede untuk apply. Saya apply lah AAS. Kemudian di 2024, saya April 2024 itu masa penutupan untuk AAS. Saya sangat berjuang untuk AAS pada saat itu karena melihat benefit dari AAS karena karena saya sudah fix harus menuju Australia karena suami saya sudah dapat tiket ke Australia gitu. Jadi saya harus kuat tekadnya ke Australia dan ketika menimbang-nimbang scholarship apa yang bisa mendukung ke Australia dan saya melihat AAS dengan kebutuhan saya. Saya punya toddler yang saya tahu AAS itu punya childcare subsidi. Ya, saya tidak kebayang waktu itu childcare subsidi di Australia tuh berapa gitu. Tapi itu yang memacu saya kenapa saya harus perform atau buat aplikasi untuk AS itu sebaik mungkin. Nomor dua, kenapa saya memilih AS, networking dan pre-departure-nya. Nah, saya udah lelah memikirkan dulu ketika saya berangkat master gitu, saya harus menyiapkan diri segalanya itu sendiri, melihat bagaimana ngurus visa sendiri, bagaimana nyampe ke Swedia itu sendiri gitu, tidak ada pembekalan. Alhamdulillah teman-teman PPI sangat suportif. Dimanapun ya di PPI di negara manapun alhamdulillah sangat suportif gitu sehingga kita dapat informasi lebih jauh lebih detail itu melalui kakak-kakak PPI. Nah, intinya dari LPDP saya dapat pengalaman yang luar biasa untuk mempersiapkan keberangkatan. Nah, di AHS kita disiapin. Jadi jadi warga yang sangat manja lah kalau AHS gitu. Apa-apa disiapin. Tinggal kita nyiapin dokumen aja kalau sudah keterima. Udah visa disiapin, visa anak dibayarin oleh AHS, kemudian eh, banyak-banyak hal yang kemudian di drilling ketika pre-departure di Bali itu kita di drilling persiapan academic writing, kemudian bagaimana menghadapi cross-cultural adaptation di Australia seperti apa, dan itu sangat-sangat penting untuk didapatkan sebelum berangkat. Seperti itu. Nah, alhamdulillah di 2024 posisi suami sudah berangkat bulan Juni. Di bulan Juli saya keterima informasi shortlisted di AS. Kondisi saya suami waktu itu berangkat sendiri dan saya bersama anak-anak ada ditemani oleh bibi. Kemudian terkadang mertua saya juga datang untuk menemani gitu. eh Perjuangan itu luar biasa. Menikmati LDM itu rasanya luar biasa, sangat menyiksa untuk kami yang kemana-mana selalu bareng. Kemudian banyak hal dan alhamdulillah Allah mudahkan karena keluarga juga sangat support, keluarga besar saya mensupport kami gitu. Ketika interview di Jakarta, saya bawa anak-anak saya, kemudian dengan persiapan yang sangat-sangat minim, sudah tidak ada waktu. Ketika anak-anak sudah tidur gitu dan saya harus mempersiapkan beberapa jawaban untuk interview, sudah saya susun semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar gitu dan harus saya siapkan sebelum interview, udah buyar semua karena udah nggak ada waktu. Ketika mereka udah tidur saya sudah lelah, akhirnya ya sudah disambi-sambi sehingga saya merasa persiapan saya sangat-sangat tidak memuaskan ketika saya mau berangkat interview gitu. Tapi saya merasa saya sudah mengusahakannya, cuma saja energi saya sudah sangat terbatas gitu. Alhamdulillah tapi dengan usaha itu Allah sangat melancarkan prosesnya gitu dan alhamdulillah saya diterima di AHS.
And the day had come. Oh ya, sebelum 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 saya diterima di beasiswa, tapi kami sudah meniatkan apapun kondisinya, saya harus menemani suami. Itu yang kami perjuangkan waktu itu. Jadi di tahun 2024 itu kami sudah sangat bersiap-siap untuk bagaimana caranya saya dan anak-anak bisa datang ke Australia mendampingi suami dengan atau tanpa saya sendiri membawa beasiswa gitu. Namun Allah memberikan saya bonus dengan saya juga lulus kuliah gitu. Yes, no more LDM, adaptasi dengan kondisi baru. Kalau kami berdua mungkin tidak terlalu banyak beradaptasi karena Queensland ini subtropis, cuacanya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kecuali di winter saja, winter sangat dingin. Di sini tidak ada salju. Eh, Kemudian buat kami berdua mungkin tidak terlalu beradaptasi, tapi anak-anak saya luar biasa, terutama ketika di winter ya. Jadi si Ade ini sangat sangat jadinya lebih rewel ketika winter dan luar biasa sekali. Salah satu rezeki saya juga, rezeki kami di sini adalah saya sendiri mendapatkan supervisor yang luar biasa suportif. Sebelum saya berangkat, saya sudah menginformasikan bahwa saya akan datang bersama bersama keluarga saya. Saya punya dua toddler. eh saya diminta sama sama orang AS untuk menginformasikannya ke supervisor. Akhirnya untuk agar lebih lebih siap lah gitu dengan kondisinya, untuk supaya supervisor saya tahu gitu. Dan saya memberanikan, bukan berani, saya harus memberi, sebelum saya berangkat saya kasih tahu supervisor saya bahwa saya sudah mendapatkan beasiswa, saya datang dengan dua anak-anak masih usia 3,5 tahun dan menjelang 2 tahun. Tuh. Scholarship saya tidak mensupport biaya penelitian, jadi saya tidak punya biaya penelitian, jadi saya akan sangat-sangat rely on dengan supervisor saya. Nah, waktu itu supervisor saya sempat tidak balas. Saya sempat sempat sedikit was-was gitu. Kenapa jadi tidak komunikasi jadi agak slow. Nah, eh, akhirnya ketika saya tiba di Australia, kemudian bertemu dengan supervisor, dan pertanyaan pertama yang ditanyakan, obrolan pertama yang kita lakukan dengan supervisor saya adalah, supervisor saya tanya, bagaimana strategi kamu dengan anak-anakmu? Bagaimana keluargamu? Itu yang hal yang ditanyakan. Dan itu tuh saya berasa tuh pengen nangis rasanya. Sebegitu perhatiannya, sebegitu apa namanya, sebegitu apa namanya, aware-nya beliau terhadap kebutuhan saya gitu. Padahal beliau laki-laki dan beliau adalah orang Meksiko. Dan di situ saya sudah langsung klik, oh, saya rasa ini supervisor yang baik gitu. Akhirnya beliau memberikan beberapa alternatif. Pertama, saya boleh mengatur jadwal saya untuk berada di di office karena saya orang lab dan demanding sekali untuk keberadaan di office gitu. Kalau suami agak fleksibel. eh dan beliau sounding ke supervisor saya yang lain bahwa saya bawa anak dan saya mohon dipahami terkait waktu gitu. Kemudian bahkan supervisor saya menanyakan terkait bagaimana apa lagi yang dibutuhkan gitu. Karena saya tahu di sini childcare di sini sangat sangat gila harganya. Untuk informasi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah berkeluarga dan punya toddler juga dan ada niat untuk Australia. Spoiler, untuk daycare itu per hari per anak itu 130 atau $135 per hari per anak. Nah, silahkan teman-teman sendiri hitung. Kemudian yang gila lagi di Australia itu sekarang adalah health insurance-nya. Luar biasa gila untuk waktu 4 tahun karena visa 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 ini kalau kalau yang multi family ya, multi family ada dewasa satu dan anak-anaknya terserah, ada maksimal maksimal sampai 10 orang. Dan dewasa satu itu untuk 4 tahun, untuk policy sekarang health insurance itu bisa sampai berapa?
$40.000 sampai 400 juta, mungkin lebih dari 400 juta untuk policy yang sekarang. Gila, gila sekali untuk biaya di sini. Kemudian Australia itu biaya hidupnya sangat mahal. Nah, ini juga teman-teman butuh aware kalau memang punya tujuan dan rencana ke Australia. eh Ketika anak-anak di daycare, salah satu challenge-nya adalah sakit. Satu, satu kena virus, maka yang lain juga akan mudah tertular. Beberapa kali anak-anak kami sakit, eh pernah yang kena virus RSV, si kecil, itu sakitnya sampai hampir dengan masa pemulihan itu hampir 1 bulan. Dan kami jadinya bergantian untuk jaga di rumah. Suami setengah hari, saya suami pulang, saya baru ke kampus mulai nge-lab. Jadi seperti itu pola pola apa namanya pola kami menjaga anak-anak. Alhamdulillah untuk sementara masih bisa tertangani. Semoga kedepannya apapun kondisi anak-anak kami juga atau kami eh, diberikan kemudahan dalam mengatur teman-teman di orang-orang sekitar juga memahami kondisi tersebut gitu. Kemudian eh apa namanya? Padahal waktu itu ketika anak saya si kecil sakit yang lumayan lama itu, suami saya juga kondisinya sedang mempersiapkan milestone satunya, yaitu confirmation. Jadi di sini di Australia ada istilah research apa confirmation milestone. Kita ada 4 milestone. Nah, milestone satunya itu adalah kayak untuk PhD candidature. Nah, masa persiapan itu dan dia dalam tenggang waktu untuk confirmation itu pada masa si anak kami sedang sakit. Ya lagi-lagi Allah ngasih kemudahan, Tuhan ngasih ngasih menunjukkan kuasanya. Alhamdulillah suami saya bisa lulus di confirmation milestone satunya. Seperti itu kondisi apa namanya PhD moms atau PhD family dengan anak-anak. Gitu. Belum kalau misalnya anaknya SD atau SMA, challenge-nya juga pasti ada dan challenge-nya berbeda. Gitu. Banyak sekali kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan. And ya, buat teman-teman, Bapak Ibu yang ingin punya niat dan keinginan yang sangat kuat untuk kuliah S3 di luar negeri, dimanapun itu sebisa mungkin kita mendapatkan menggali informasi terkait supervisor yang kita minati. Humanis itu sih kata kuncinya, karena supervisor itu salah satu kunci keberhasilan kita menyelesaikan PhD. eh Mungkin ya harus ini hal-hal yang wajar yang ditanyakan dengan supervisor sebelum kita sampai ke tahap untuk iya, baik itu scholarship dan memulai studi itu adalah rencana si supervisor itu akan berapa lama di afiliasi. Jangan sampai ketika masa kita kuliah itu beliau tiba-tiba pindah. Karena banyak cerita sih yang supervisor tiba-tiba pindah dan kita dilepas, kita nggak tahu dengan siapa. Pun ketika kita dilepas, orang tersebut masih bisa tidak mensupervisi kita atau tidak. Nah, itu banyak sekali orang yang terbengkalai S3-nya gara-gara ditinggal sama supervisornya. Biasanya yang pindah-pindah afiliasi lah, yang seperti itu. Nah, itu harus ditanyakan. Ada rencana atau tidak untuk pindah kampus selama masa studi, kemudian apakah masa pensiunnya masih lama. Ini terutama untuk supervisor ya, calon supervisor yang sudah sepuh ya, sudah senior sekali gitu dilihat pensiunnya masih berapa lama. Jangan sampai ketika kita masih 2-3 tahun kuliah gitu tiba-tiba si supervisor akan pensiun. Ini juga akan mempengaruhi masa studi. Kemudian dilihat diversity dari anak-anak yang dibimbing. Semakin diverse apa namanya anak-anak bimbingannya, maksudnya diversity dalam hal negaranya ya, itu adalah salah satu indikator bahwa beliau adalah supervisor yang baik. Um, Kemudian bisa juga ditanyakan ke anak bimbingannya bagaimana karakter dari si supervisor ini. Eh, ini hal yang sangat lumrah kita tanyakan sebelum kita
istilahnya kayak ijab kabul lah dengan si supervisor gitu. Kemudian kampus itu juga kita harus lihat apa yang bisa disupport di luar perkuliahan, di luar riset kita gitu. Hal apa saja yang ada di provide oleh kampus tersebut. Ini juga perlu dicek dan recheck, perlu diobservasi. Scholarship, nah ini yang buat yang akan membawa keluarga perlu dipertimbangkan matang-matang. Oke, di Australia memang dalam hal kerja, tapi lebih ke kok apa ya, kerja kasar lah, labor lah kayak gitu. Sangat terbuka karena memang visa student kita itu juga memboleh secara legal kita juga dapat kesempatan untuk kerja kalau nggak salah 20 jam per week gitu. Nah, kita punya kesempatan itu. Dan juga banyak tawaran Kak. Seperti saya pada saat ini saya juga dikasih sama supervisor jadi research assistant. Nah, itu salah satu benefit yang bisa kita dapatkan di Australia dibandingkan di negara-negara Eropa kayak Swedia. Kita tidak, kalau student tidak boleh bekerja tambahan, tetapi juga dari sisi stipend juga sangat tinggi kalau di Eropa gitu dibandingkan di Australia. Nah, di sini kita punya kesempatan untuk kerja part time, apa namanya, itu juga menjadi bahan pertimbangan yang khususnya kita yang membawa keluarga. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa support kebutuhannya, jangan sampai udah PhD-nya stres ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang seret gitu menjadi bahan stres kita juga gitu. Dan hal-hal lain banyak sekali yang harus dipertimbangkan ketika kita mau keluarga membawa keluarga untuk studi. Tuh, apalagi ya. Dan ya, take home message-nya. Berdoa itu nomor satu bagi saya pribadi. Motivasi itu perlu diperkuat, eh perlu digali, persiapan yang matang secara mental dan fisik, dan tentunya menabung. Menabung itu sangat sangat diperlukan. Minimal untuk tes IELTS, apalagi yang kita di wilayah timur. Kalau mau tes IELTS itu terkadang tidak ada di provinsi kita. Kayak kayak saya di Sumbawa yang official itu adanya di Bali, itu yang terdekat. Di Mataram kadang ada, tapi itu bukan yang official gitu. Itu kalau misalnya ada lembaga yang kerjasama dengan IDP atau British Council yang bisa mengadakan, dan itu juga tidak bisa secara reguler gitu. Dan kualitasnya ya mungkin tidak sama seperti yang di official. Ya. Terutama untuk keberangkatan itu sangat membutuhkan biaya, apalagi yang membawa keluarga. Pun kalau ke negara tujuan yang tidak membutuhkan health insurance seperti di Skandinavia, tetapi akan diminta untuk menunjukkan rekening koran seperti itu. Jadi harus ada tabungan memang. Mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk sebagai bekal kita lebih lebih siap di medan perang. Kayaknya itu saja sih yang bisa saya sampaikan, saya bisa share untuk hari ini. Demikian Mbak Tiwi. Iya, terima kasih Mbak Nurul. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami sangat hormati. Kita akhirnya ke acara selanjutnya, yakni acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya ke Mbak Nurul, dipersilahkan. Atau mungkin sebelum teman-teman bertanya, saya sendiri mungkin perlu bertanya, Mbak. Jadi, Silakan Mbak Tiwi. iya, tadi kan yang dijelaskan itu apa namanya eh, kurang sedikit menyentuh tentang eh, hal yang sedang Mbak pakari sekarang gitu ya. Karena saya lihat Hmm. kebanyakan sekarang itu yang datang orang hukum. Mungkin Mbak bisa jelaskan sedikit apa sih bioteknologi itu Mbak gitu dan Oke. contohnya misalkan aplikasinya gitu di dunia Hmm. pertanian itu misalkan seperti apa gitu. Seperti Hmm. itu. Oke. Ini saya lebih ke bidang saya aja ya, saya berusaha untuk menjelaskan ya.
Iya, 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 Oke. silakan. Maksudnya, karena saya bukan bioteknologi ke arah pertanian, jadi mungkin nanti akan agak-agak sedikit berat buat saya untuk bisa menjelaskan lebih baik itu. Baik, jadi bioteknologi itu apa ya, lebih ke terapannya biologi dan ilmu dasar lainnya, biologi, kimia, fisika, informatika juga di situ. Jadi bioteknologi itu lebih ke applied dari dan cabangnya ilmu biologi, itu bioteknologi. Banyak banyak sekali pemanfaatannya, terutama kalau yang paling terkenal itu COVID ya, yang vaksin, produksi vaksin itu salah satu masyarakat lebih lebih tahu gitu, meskipun belum paham secara teknis. Kemudian kalau di bidang saya sendiri, saya lebih ke bakteri. Jadi saya memanfaatkan satu bakteri, satu jenis bakteri yang dia sifatnya tidak suka terhadap oksigen, tapi dia karakternya sedikit mirip dengan tanaman. Miripnya adalah dia memanfaatkan karbon dioksida atau gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu kan ada gas metan, eh, karbon dioksida, apalagi gas karbon monoksida dan lain sebagainya. Nah, saya karena tertariknya di bidang di bidang lingkungan gitu dan climate change adalah isu global. Jadi bagaimana cara ilmu yang saya tertarik ini bisa saya terapkan untuk meminimalisir climate change. Nah, jadi saya memanfaatkan satu bakteri yang dia sangat strictly anaerobik atau sangat tidak suka terhadap oksigen, tapi dia memanfaatkan dengan sangat baik gas karbon dioksida itu. Dan saya memanfaatkan, mengembangkan si bakteri itu untuk dia bisa lebih banyak absorb atau menyerap karbon dioksida, dimanfaatkan, dimakan karbon dioksidanya, kemudian diproduksi. Ternyata produk dari absorpsi karbon dioksida itu tidak hanya ternyata sangat bermanfaat gitu, dan itu bisa memenuhi kebutuhan industri kimia lainnya. Jadi istilahnya lebih ke valorisasi. Valorisasi itu meningkatkan nilai value dari buangan gas emisi karbon dioksida ini. Seperti itu, Mbak Tiwi. Semoga Baik, terima memahami. kasih atas jawabannya Mbak Nurul. Mungkin Pak Ahmad Sutoyo ingin bertanya langsung. Tadi raise hand, silakan open kamera dan open mic, Pak Ahmad. Tadi saya lihat Pak Ahmad raise hand ya. Oke, baik, karena Pak Ahmad tidak membuka kamera lagi, jadi kita coba em, baca pertanyaan dari Mbak Jihan. Nah, ini agak panjang dikit ya pertanyaannya, Mbak. Mungkin Mbak bisa lihat di room chat. Nah, ini ada banyak mahasiswa di Indonesia bermimpi lanjut studi ke luar negeri, tapi seringkali terkendala oleh rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan lingkungan baru. Menurut Mbak Nurul, bagaimana cara paling realistis untuk membangun mental resilience sebelum benar-benar terjun menjadi mahasiswa PhD di luar negeri gitu? Atau mungkin bisa jadi mahasiswa master gitu. Nah, Oke, ini dibaca semua kah satu atau dijawab satu-satu? Baca semua aja dulu ya, oke, baru nanti Mbak jawab oke. sekalian. Kayaknya Mm-mm. senada nih pertanyaannya. Saat ini dunia akademik sedang dihadapkan pada tuntutan publikasi ya, dan tekanan produktivitas yang tinggi. Bagaimana Mbak Nurul menjaga keseimbangan antara academic performance dan mental well-being selama menjalani studi doktoral? Nah, kita sering dengar bahwa studi PhD itu bukan sekedar soal pintar, tapi soal bertahan katanya. Apa momen paling berat yang pernah membuat Mbak Nurul nyaris menyerah, bagaimana akhirnya bisa bangkit lagi? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Jihan. Dipersilakan untuk Mbak Nurul untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Ini pertanyaannya diborong sama Bu Jihan. Oke, pertama terkait realistis membangun mental resilient ya. Ini salah satu kendala saya ketika saya master dulu.
Ibaratnya kalau dulu saya itu master itu kayak lebih ke bondo nikat sih ya. Tidak benar-benar tidak ada persiapan dalam hal menghadapi perkuliahan dan shock culture, study culture yang sangat berbeda tersebut. Taunya ya udah saya harus belajar dengan giat itu aja, tapi tidak pernah ngebayangin sebelumnya tuh bakal seberat itu gitu. eh dan salah satunya adalah jadi percaya diri, ketidakpercayaan diri juga salah satu challenge saya pada saat itu karena bahasa Inggris yang IELTS 6,5 itu tidak buat saya pribadi, saya sendiri pribadi itu sangat-sangat apa ya, kurang gitu untuk bisa mensupport academic performance saya. eh Bagaimana tapi ini karena kalau kondisi kita sudah dari luar negeri ya atau di kondisi yang kita banyak bisa berkomunikasi dengan orang-orang berbahasa Inggris tuh harus di-push. Nah, salah satu strategi saya pada saat itu karena saya tinggal di share kitchen, di akomodasi yang shared kitchen. Jadi di kitchen itu adalah momen kami berinteraksi. Mau nggak mau harus berkomunikasi karena kitchennya sharing gitu. Bukan yang studio. Studio tuh kan kitchen sendiri, semua sendiri gitu. Nah, ini saya tinggal di akomodasi yang eh, mengharuskan saya, mewajibkan saya berinteraksi dengan mahasiswa internasional lainnya. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Hmm, Emang butuh effort yang luar biasa sih menemukan komunitas-komunitas yang kayak apa ya, English Club kayak gitu mungkin, dan rajin mengikuti organisasi kayaknya. Ya, bukan kayaknya. Ya, harus. Dengan organisasi itu kita berlatih leadership, berlatih bagaimana cara kita mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, melatih kita untuk lebih asertif. Nah, yang saya sesali, ada penyesalan saya ketika S2 dulu itu adalah kenapa sih saya dulu nggak aktif di organisasi gitu? Kenapa saya dulu hanya jadi mahasiswa kosan, rumah gitu dan apapun organisasinya terutama sebisa mungkin ikutin apply untuk ikut organisasi seperti NGO. Karena NGO kan apalagi NGO yang internasional. Nah, itu menjadi salah satu peluang untuk kita bisa membuka diri, belajar untuk memaksa diri. Tidak ada cara lain selain memaksakan diri untuk menemukan komunitas-komunitas itu. Nah, sekarang kan banyak ya, banyak platform. Mungkin untuk secara in person masih belum tersedia, tapi kayaknya platform online juga sudah banyak untuk komunitas-komunitas yang kita butuhkan gitu. Intinya kita harus bisa memaksa diri untuk berkomunikasi dan bisa mengungkapkan pendapat. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, tuntutan publikasi ya. Hmm, kayak saya rasa ini tuntutan publikasi di Indonesia saja sih yang paling harus, yang paling tidak rasional sih itu di Indonesia. Menurut saya pribadi. Am, Gimana ya saya berbicaranya? Oke, ah kalau di di apa namanya di luar negeri, kebanyakan itu publikasi itu bukan syarat utama untuk bisa lulus S3. Kebanyakan, mostly. Tetapi ajaibnya adalah mostly orang PhD di luar negeri bisa publish gitu. Tapi syarat publishnya tuh kan cuma satu. Nah, untuk saya saat ini sama supervisor saya dari kampus tidak ada kewajiban publikasi, itu tidak ada. Dan banyakkan kampus di Australia itu juga memang secara legal itu tidak ada mewajibkan mahasiswa untuk harus publikasi, itu tidak ada karena ada doctoral by publication, ada doctoral by research, seperti itulah intinya. Nah, waktu itu saya tanya, itu di meeting pertama saya dengan supervisor, saya tanya, apakah saya diwajibkan untuk publikasi? Dia bilang tidak, tetapi kamu highly recommended untuk bisa publish. Dia juga belum pernah punya mahasiswa pembimbing yang tidak pernah publikasi gitu. Nah, jadi itu apa ya? Ya kita dengan sendirinya jadi semangat sih sebenarnya. Intinya kita nggak ada pressure untuk publikasi kalau di luar. Itu salah satu daya tarik saya kenapa saya berjuang untuk kuliah di luar negeri itu karena less stress untuk publikasi sih sebenarnya. Kemudian
tuntutan publik dan tekanan produktivitas yang tinggi antara academic performance dan mental well-being. Karena saya masih tahun pertama ya, jadi belum bisa banyak berbicara terkait dengan stres ya, stres tantangan yang kemarin itu cobaan kami yang besar itu adalah ketika anak-anak sakit sih, yang ketika anak kecil, anak bungsu saya demam parah itu yang kena virus RSV, RSV. Nah, itu yang tantangan luar biasa di mana suami saya harus mempersiapkan diri untuk milestone satunya dan saya juga lagi banyak demand untuk di lab juga. Itu yang terbesar saat ini. Tapi sampai pada saat saya ingin menyerah itu rasanya belum sih. Semoga jangan lah gitu, semoga jangan. Pun ketika saya S2, saya tahu diri saya, saya sadar diri saya tuh sangat-sangat stres. Mungkin tidak sampai ke tahap depresi sih. Waktu S2 itu em, tidak pernah terfikirkan untuk menyerah. Yang ada di otak saya pada saat itu adalah bagaimana saya harus selesaikan, saya harus menyelesaikan, saya nggak mau buang duit rakyat sia-sia gitu. Nah, buat teman-teman, karena apa ya, tekanan sosial itu nyata gitu, beban mental itu sangat nyata, terutama ketika keluar negeri, master maupun PhD gitu, dan kita bawa beban pundak karena duit masyarakat yang kita pakai gitu, apapun LPDP terutama gitu. Ketika ada pada masa itu, ingatlah kita tidak sendiri merasakan itu gitu. Harus menemukan coping mechanism masing-masing. Cara saya untuk healing dengan cara teman-teman itu berbeda. Nah, yang harus teman-teman tahu itu adalah apa coping mechanism terbaik untuk teman-teman sendiri. Jangan tapi dengan catatan jangan sampai coping mechanism itu kita lari ke hal-hal yang hanya healing yang semu gitu. Kita hura-hura atau misalnya shopping, shopping banyak. Healing saya adalah shopping gitu. Nanti udah stresnya hilang sementara nih dan nyadar duitnya udah habis, ya tambah stres yang lain lagi gitu. Jangan sampai yang seperti itu. Boleh misalnya dengan cara makan yang banyak. Kadang saya tuh kalau kalau saya tidur, tidur sebanyak-banyaknya, udahlah nggak apa-apa. It's okay to not to be okay itu benar banget sih. It's okay not to be okay. Ketika kita sudah merasa pada pada fase itu, dan kita aware dengan dan itu akan kalau saya sendiri tuh siklus sih apalagi perempuan menjelang menstruasi ya. Jadi saya mostly setiap bulan tuh akan ada ada sehari yang tuh gloomy banget, males mau ngapa-ngapain gitu, tapi tetap ke kampus cuman ya slowing down. Pun kalau saya nggak ke kampus nggak masalah, saya selalu bilang ke suami saya sedang tidak mood, saya sedang lelah, saya secara fisik, secara mental juga, tapi saya nggak tahu kenapa, cuma saya butuh istirahat. Itu saya selalu bilang sama suami, kasih saya waktu ya, gitu. Ya udah, jadi suami saya akan mengalihkan perhatian anak-anak saya, karena namanya juga anak-anak ya, bahkan pernah tahu dan nggak mau tahu ma bapaknya lagi kondisinya kayak gimana gitu, nggak pernah mau tahu gitu. Nah, seperti itu intinya ke teman-teman tuh harus tahu mengenali dirinya sendiri, cara healing terbaik itu seperti apa. Jangan sampai dan dengan catatan cara healingnya itu tidak menimbulkan efek negatif lainnya. eh that's true. Yang terakhir, PhD itu bukan masalah pintar. Totally true. PhD itu adalah tentang resilient. Bagaimana cara kita bisa bangkit ketika kita terpuruk. Kan selalu roller coaster ya, kadang dari atas, dan itu tuh bukan cuma satu dua momen aja, berkali-kali gitu. eh Ya banyak kok orang pinter yang nggak selesai studinya gitu. Tapi kebanyakan orang yang selesai itu secara akademik terlihat biasa-biasa aja gitu. It's true. PhD itu is not about your smart, tapi lebih ke resilient, lebih ke kita bagaimana memanage diri kita dan waktu kita dan orang-orang sekitar kita. Bisa bangkit lagi, ya ingat lagi motivasi kita tuh apa. Kembali lagi uh, niat awal kita datang studi itu untuk apa, dan take your time, it's okay. Kalau butuh 2-3 hari, it's okay, nggak apa-apa gitu. Menyendiri, like being silent, nggak apa-apa gitu. Hindari sosial media terutama ya. Sosial media tuh kayak cukup. Saya sudah banyak slowing dengan segala sosial media, terutama WhatsApp ya. It's too much sih untuk kita yang harus informasi luar biasa ini gitu. Jadi itu salah satunya. Tuh, Mbak Tiwi, sudah terjawab semua?
Ya, baik. Mungkin Mbak Jihan itu sudah terjawab semua. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Nurul, dan terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Jihan. Eh, Mungkin untuk poin pertanyaan terakhir itu mungkin digital minimalism itu sangat penting ya, Mbak ya, beneran. Saya juga merasa untuk balas chat itu ternyata habis waktu 10 menit untuk satu kalimat. Aduh, gitu. Jadi orang ketika berbilang, kamu kok baca doang gitu ya, terus balasnya cuma ya doang gitu. Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Kamu jadi perempuan aja deh, jadi ibu-ibu aja, jadi emak-emak aja gitu ya. Ngebaca chat aja kita butuh waktu gitu ya. Oke, kok saya yang curhat ya Mbak? Oke, baik. Em, Tadi Mbak jelaskan tentang untuk supervisor itu cari yang humanis gitu. Nah, teknik-teknik kita menemukan supervisor yang humanis itu dengan melihat bimbingannya dia yang diverse itu seperti apa Mbak? Gitu. Jadi Hmm. apakah kita pergi lihat LinkedIn ID-nya gitu atau cari dia kemudian oh ini publikasinya ini gitu. Ini anak bimbingannya atau apa gitu ya. Itu gimana tuh Mbak? Oke, terkait supervisor yang humanis itu juga ya, Iya. kayak jodoh sih sebenarnya. Gampang-gampang susah. Jodoh. Iya, Gimana ya Mbak itu sebenarnya ngira-ngira atau oh ini kayaknya humanis beberapa ini. orang bilang PhD itu kita menikah dengan supervisor kita. Ibaratnya kayak orang kawin sama supervisor ya karena lonely ya. Tapi kalau di Australia, alhamdulillah salah satu benefit di Australia itu karena banyak orang Indonesia ya dan dia juga multicultural kalau di Australia itu dia sudah terbiasa dengan orang Eropa. Abis itu mereka kan juga orang Inggris ya. Maksudnya tuh pada dasarnya mereka orang Eropa gitu yang dibuang ke sini itu pada dasarnya. Jadi mereka itu sangat menerima dan welcome terhadap culture yang lain. Meskipun ya kadang yang political sayap kanan dan sayap kiri juga santer juga sih sebenarnya. Cuman dibandingkan dengan Eropa di sini sangat warm sih. Queensland ya terutama. Karena ternyata Sydney agak sedikit berbeda. Em, itu salah satunya warm. Jadi orang-orangnya itu sangat terbuka dibandingkan karena saya membandingkan ini dengan Swedia ya. Kemudian ya salah satu dilihat itu di website kampusnya. Bukan kalau di LinkedIn kayak saya rasa dia tidak tidak menuliskan terkait dengan siapa dia membimbingi siapa 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 saja itu tidak saya rasa dilihat di websitenya di website itu akan terlihat misalnya supervisor A dia bimbingannya siapa aja PhD studentnya tuh ada berapa di kampus luar negeri itu mostly seperti itu. Ada tertera siapa saja PhD studentnya, bahkan sampai ke master, level master siapa aja. Nah, kemudian setiap PhD student pun sudah dituliskan juga postdoctoral fellow-nya siapa, kayak gitu. Di situ ada alamat emailnya. Dan teman-teman boleh banget approach aja email aja atau dicari di stalking aja LinkedIn-nya masing-masing student itu ditanyain, oke saya perkenalkan diri, saya alalala. Misalnya ini sebenarnya sudah berkomunikasi ya dengan calon supervisor, sudah ada ketemu kayak klik nih, udah ini kayak sesuai nih dengan minat saya gitu. Next step-nya itu adalah mempertanyakan tentang karakternya beliau melalui bimbingannya gitu. Tanyakan di DM aja di LinkedIn-nya atau melalui email pribadinya. Saya tertarik nih untuk bisa PhD apply di sini dengan prof ini atau doktor ini gitu. Boleh dong cerita pengalaman di supervisi beliau karakternya seperti apa? Mostly dijawab sama student-studentnya. Itu salah satu ikhtiar ya. Pun ketika sudah jawaban bagus ya tidak ada jaminan juga sih kalau kita apa ada mungkin ketidakcocokan someday-nya gitu. Tapi paling nggak kita udah usahain. Oke, baik Mbak, terima kasih jawabannya. Nah, kalau di AAS itu Australian Award Scholarship itu jenis beasiswa yang kita punya supervisor dulu baru kita daftar atau udah dapat IELTS nilai bagus, daftar aja nanti supervisornya dikasih waktu untuk mencari atau gimana modelnya Mbak? Oke. Untuk AAS untuk AAS dan kita PhD ini agak berbeda ya. Secara legal, secara peraturan tidak tertulis, tapi yang harus dilakukan behind the scene-nya karena kita PhD requirement-nya, demand-nya itu berbeda dengan master. Tidak wajib ada LOE, tapi kita sudah berkomunikasi dengan supervisor. Ada korespondensi. Ini berbeda dengan LOE ya, di mana korespondensi itu
akan ditunjukkan ketika kita apply AAS. Nah, ketika misalnya kita lolos shortlistis dan interview itu akan ditanyakan sejauh mana kita sudah berkomunikasi dengan supervisor, itu akan dinilai sekali ke cara kita menjawab project apa yang akan kita kerjakan bareng. Meskipun nanti ke depannya dan mostly itu pasti berubah gitu. Tapi paling tidak sudah ada ketertarikan nih antara kita dengan supervisor dan itu akan menjadi poin yang lebih tinggi ketika kita nanti di interview. Itu kalau AS. Memang nggak akan itu bukan kewajiban sih dikatakan tidak wajib, tetapi itu akan menjadi penilaian plus ketika kita sudah berkomunikasi. Intinya sudah ada paling tidak si calon supervisor ini mau menerima kita sebagai bimbingannya gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Mungkin Mbak-mbak dan Bapak-bapak di sini ada yang ingin bertanya langsung sebelum kita membaca lagi pertanyaan dari Putri Kartika. Eh, Nah, di sini ada pertanyaan dari Mbak Putri Kartika. Di banyak negara maju, sistem pendidikan doktoral sudah sangat mendukung research collaboration lintas disiplin. Sementara di Indonesia pendekatan interdisipliner masih cenderung lambat. Menurut Mbak Nurul, apa pelajaran yang bisa diambil Indonesia dari sistem PhD di luar negeri? Terus yang kedua, dunia kini mulai bicara tentang inclusive education, termasuk untuk perempuan yang ingin menempuh studi tinggi sambil berkeluarga. Sebagai seorang perempuan dan akademisi, bagaimana Mbak Nurul melihat tantangan sekaligus peluang bagi perempuan Indonesia yang ingin menempuh jenjang PhD? Kemudian yang ketiga, banyak mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri justru pulang dengan semangat membangun negeri, tapi juga menghadapi realitas birokrasi dan akademik yang berbeda. Apa refleksi Mbak Nurul tentang culture shock saat pulang ke tanah air? Karena mungkin ini ditanyain pas pengalaman udah semangat 45 pas selesai S2. Lalu kemudian pulang ada birokrasi dan apa akademis lainnya gitu. Ya, monggo Mbak, silakan. Oke, ini saya jawab yang pertama dulu ya. Interdisciplinary. Ini tergantung kita afiliasi dulu ya. Kalau menurut saya nih pribadi, kalau di kampus malah kita sudah di riset kita sudah diminta ya Mbak Tiwi ya untuk bisa multidisipliner ya. Gitu kan. Karena ada kuota khusus gitu untuk kategori khusus untuk pendanaan riset. Ini terkait riset ya. Kayak ada kolaborasi antar kampus dan cenderung multidisiplinary itu sudah sangat didukung sih untuk Dikti itu dari basis no apa sponsor Dikti untuk riset ya dan even dari BRIN juga itu sudah sangat sekarang tuh sudah mulai disupport sama pemerintah untuk yang multidisiplinary untuk kami di dunia akademisi seperti itu. Lamban ya itu karena kita masih belum terlalu populer karena mungkin seperti itu, tapi kami di dunia pendidikan sudah mulai ini sih, sudah mulai digencarkan sih untuk penelitian yang multidisipliner ya, atau kolaborasi multidisipliner ini sudah mulai digencarkan. Memang untuk tahap implementasinya kita masih ada terkendala. Itu dari kami, dari ya saya pribadi dan dosen sendiri sih terkait kenapa tidak terimplementasi karena memang masih ya lagi ya kita juga masih lulusan master ibaratnya masih masih anak bau kencur lah gitu mau belum bisa saya pribadi nih belum bisa yang benar-benar ngelit suatu riset tuh masih masih belum mumpuni seperti itu jadi masih butuh diganteng kalau masih saya lulus S2 waktu itu. Masalah kolaborasi sudah sangat di-encourage lah untuk multidisciplinary, interdisciplinary. Oh. eh nah, kalau misalnya selama studi di sini ya itu build networking itu yang apa namanya yang perlu kita lakukan. Banyak. Nah, itu yang saya bekali diri ketika saya S2, kemudian pasca S2 itu saya memang benar-benar develop networking itu gitu sehingga saya tidak bermanfaat untuk manfaatnya bukan untuk diri saya sendiri saja tapi juga untuk institusi di mana tempat saya berada.
Eh, Kemudian inclusive education termasuk perempuan berkeluarga ya dan akademisi benar-benar melihat tantangan sekaligus peluang bagi perempuan Indonesia. Nah, terkadang perempuan itu terutama yang STEM ya punya kuota sendiri loh untuk beasiswa dan opportunity-nya tuh lebih banyak, lebih honest. Apalagi sudah perempuan STEM dan dia tinggal di daerah-daerah targeted area gitu termasuk NTB, NTT, Papua itu kita punya kuota khusus loh. Termasuk di AHS juga, LPDP juga seperti itu. Peluangnya banyak gitu. eh Kalau challenge-nya, ya tutup telinga lah kata tetangga nggak usah terlalu dengar. Yang jalanin hidup kan kita ya. Sekali-kali jadi orang cuek lah gitu. Belajar mungkin itu. Karena suara-suara sumbang itu tidak bisa kita hindari. Tinggal kita aja filter kita diri kita sendiri aja filter gitu. Kalau saya prinsip hidup saya dari dulu itu adalah yang penting dua orang tua saya merestui, udah masa bodoh sama yang lain. Saya kayak gitu. Emang saya orangnya agak cuek saya emang. Terus kalau sekarang karena sudah nggak ada orang tua, yang penting suami saya support, udah I don't care. Gitu. Udah belajar belajar cuek sih, karena itu kan terkadang kita nggak ya nggak terlalu mendengarkan. Penting kita tahu tidak kita tidak pertama kita tidak menyalahkan aturan agama, tidak menyalahkan aturan negara, kita tidak merugikan orang lain, keluarga inti kita support, udah aja. Gak usah terlalu banyak mendengarkan. Terkadang itu kita butuhkan. Skill itu skill loh. Skill itu kita butuhkan. eh Justru pulang ya ini namanya reverse shock culture. Ini sangat-sangat ini sangat nyata ini reverse shock culture ini mungkin birokrasi dan akademik. Kalau saya sih karena baliknya ke UTS ya. Saya sangat beruntung sih di UTS itu kampus swasta kecil sangat support sih sebenarnya dengan segala keterbatasan kita sangat-sangat sangat terbatas dari sisi fasilitas. Tapi yang saya seneng, yang saya bikin saya betah di UTS itu adalah eh karakter dari pimpinannya yang sangat open minded. Foundernya terutama, yang pemilik yayasan. Beliau sangat-sangat open minded. Saya merasa ketika saya di UTS itu tidak ada apa ya hierarki yang terlalu ini sih. Yang penting kamu punya ide, berani eksekusi, udah sok gitu. Ya sampai finansial juga kadang kita nggak didukung, tapi selama kita bisa berani, network kita kuat, udah dikasih dikasih wadah sama 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 pemilik kampus gitu. Seperti itu kita di UTS. Jadi tidak ada apa ya senioritas itu tidak ada, sangat tidak berasa di sana. eh jadi itu yang bikin saya semangat di UTS salah satunya. Kalau dan saya juga tidak ada pengalaman di government, jadi ya maksudnya tidak reverse shock culture itu lebih. Oh paling itu saja sih waktu saya awal baru suka ngesok kali ya. Baru-baru awal pulang dulu dari Swedia itu suka ngeluh bukan ngoceh aja ketika ada orang yang nabrak antrian. Kita udah ngantri, saya mau bayar gitu di taruhlah di Alfamart di mana lah gitu mau pas belanja gitu. Pada udah ngantri, ada yang nyerobot dari belakang itu kan kesel banget ya. Itu yang bikin ini terus yang lihat orang buang sampah sembarangan itu bikin saya gondok lah. Terus kalau saya bawa motor terus disalip nggak jelas lah atau tiba-tiba orang sen sen kiri belok kanan atau sebaliknya itu juga bikin saya oh kayak gitu salah satu shock culture sih. Ya emang ya kayak gimana ya ya udah kayak gitulah kayak gimana kita jadinya semangat untuk merubah keluarga sih kalau saya kita nggak bisa ngerubah dunia tapi paling nggak orang-orang sekitar kita bisa lah pelan-pelan. Oh, gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nurul. Ini ada pertanyaan dari saya pribadi. Eh, Gimana ya membahasakannya? Kita kalau karena karena kebiasaan nulis itu agak bertele-tele ya. Apakah ini saya pribadi atau mungkin juga teman-teman di sini yang hadir di sini juga merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau nulis itu gimana sih tekniknya Mbak? Apakah kita
langsung ke poinnya, baru kita jelaskan satu-satu, atau kita jabarkan dulu, lalu kemudian kita mengerucut ke poinnya untuk teknik penulisan research proposal yang khususnya PhD itu seperti apa, dan bagaimana caranya kita mengcapture dari misalkan hal yang sedang fenomenal ini atau hal-hal tertentu yang bisa kita jadikan sebagai minat kita gitu. Apakah kita berangkat dari research kita dulu yang sebelumnya atau gimana? Tekniknya seperti apa? Kita nulis dan menemukan yang menjadi keinginan kita itu seperti apa agar menjawab apa peluang yang ada dan tersedia. Itu Mbak, bagaimana teknik dan eh, tips Oke. triknya? Oke, menulis itu sebenarnya itu sesi sendiri sih, itu panjang. Saya aja, nah itu salah satu yang apa ya melatar belakangi saya ikut program bridging pada waktu itu adalah salah satunya menulis research proposal ini. Kelebihan orang Indonesia adalah suka menulis mendayu-dayu, banyak kata-katanya. Yang sebenarnya itu nggak penting. Itu kelebihan orang Indonesia. Bukan cuma Mbak Tiwi, saya juga. Pada saya juga sebenarnya itu adalah kayak kesalahan, bukan ya? Eh, Kekurangan mungkin ya, atau kelebihan ya, kelebihan kita lah gitu orang Indonesia, pandai merangkai kata yang yang tidak substansial gitu. eh Apa ya, tipsnya berlatih sih, tidak ada tips and trick yang lain selain berlatih. Dan bagaimana yang benar lebih ke to the point sih. Kalau saya karena saya waktu itu ngikut stylenya Eropa ya, dan itu juga saya terapkan untuk ketika saya apply di sini juga gitu. Research proposal untuk attract supervisor itu cuma satu halaman, maksimal dua halaman doang sih. Itu aja, nggak panjang-panjang, to the point. Kalau sampai berhalaman-halaman, 10 halaman tuh nggak ada waktu supervisor tuh baca. Percaya, cuma satu halaman aja cukup gitu. Calon supervisor itu apalagi sudah profesor ya, jam terbangnya udah sangat tinggi, ngelirik email kita aja, ngejawab email kita itu udah alhamdulillah banget gitu, udah syukur banget gitu. Jadi nggak usah yang jadi track their attention. Gitu. Gimana caranya yang punya hook dari body email, kemudian baca email tapi yang menarik itu memang dibutuhkan skill yang luar biasa. Bukan skill ya, lebih dibutuhkan gitu. Jadi sekarang coba bikin short research proposal satu halaman maksimal. Ya paling nggak mantap lah 2 halaman lah gitu. eh Apa ya? Gimana ya? Saya senangnya bikin piramida terbalik metodenya. Terus panjang sih Mbak Tiwi. eh Terus apa ya? Pasti dari general dulu. Cuman generalnya saya paling di 2 kalimat doang, nggak panjang-panjang, 3 kalimat. Terus expected outcome tuh nggak ada, paling nggak hipotesis aja. Kalau di research summary itu, kemudian apa ya? Yang penting diperkuat referensinya, misalnya literature review-nya dalam satu paragraf itu jadi behind untuk menunjukkan kalau kita tuh sudah baca gitu. Dan sebisa mungkin mensitasi eh publikasi sih calon supervisor biar biar beliau tuh tahu kalau kita tuh sudah baca tentang beliau tuh banyak gitu. Siapa sih yang nggak senang kalau misalnya calon mahasiswanya itu tahu tentang dirinya? Oh, dia sudah observasi tentang saya udah banyak nih kayak gitu. Saya seperti itu. Namanya juga kan kita mempropose supervisor itu kan karena kita punya ketertarikan di bidangnya kan. Jadi makanya sebisa mungkin mensitasi publikasinya beliau. Short sih tips and tricksnya apalagi ya. Banyak sih Mbak Tiwi, aku bingung udah lupa juga. Yang pasti saya cuma satu halaman sih kalau kirim ke supervisor itu ketika ngemail-ngemail. Saya mau di supervisi sama Anda gitu. Ini topik yang saya tertarik, yang saya minati untuk saya geluti, untuk saya dibimbing sama Anda. Yang pasti sih lebih ke body email juga, gimana caranya supaya body email kita tuh ngena ke beliaunya gitu. Baru karena riset proposalnya kan kita attach. Ya 2-3 halaman lah. Satu halaman kayaknya susah ya. Ya 2-3 halaman aja. Kayak gitu Mbak Tiwi. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari room chat juga. Saya pikir untuk pertanyaan nomor satu, Mbak em, Manurul udah nggak ada tantangan ya, karena untuk menghadapi kehidupan akademik yang apa namanya ini
seringkali penuh tekanan dan kesepian. Saya pikir Mbak, you are not dreaming. I think you are living in your dream because you bring your family with you, so you don't have to answer for question number one. Number two, kayaknya ini berlaku di Indonesia kayaknya Mbak ya. Apakah kecepatan ini justru mengorbankan kedalaman berpikir yang seharusnya menjadi roh dari studi doktoral? Saya juga heran. Kita perlu banyak publikasi di Indonesia. Terus yang ketiga ini kayaknya memang perlu dipertanyakan. Bagaimana Mbak Nurul menghadapi perbedaan budaya akademik, misalnya soal cara berpikir kritis dan gaya komunikasi dengan pembimbing. Karena, aduh banyak layer sekali nih, apalagi kita orang bahasa, maksud saya kita tuh Bener. saya gitu. Kita, aduh sulit ya jadi orang Makassar. Saya itu terbiasa dan juga mungkin teman-teman yang lain, kalau nyapa teman sebaya yang dokter aja perlu dipakein dokter, kalau enggak ada marah gitu. Itu Tergantung, jadi tergantung orangnya. Nggak ya semua orang Indonesia salutation ada yang mungkin nggak suka. nggak penting, mungkin di luar negeri itu yang kita tahu teorinya, bagi kami yang belum pernah kuliah ke luar negeri kan, apakah itu benar terjadi dan gimana sih gaya komunikasinya gitu, apakah eh, bagaimana gitu. That's so true. Bisa sharing mungkin pengalamannya Mbak Nurul. Mhm. Oke, oke, masalah publikasi ya, kita tidak distres dengan itu, tapi kita yang menstresi diri sendiri kata kayak apalagi dosen ya. Misalnya kayak gini, lebih ke keinginan pribadi sih terkait publikasi itu. Jadi tapi bukan dari tekanan kampus atau institusi, itu bukan. eh saya ingin, ini adalah, kalau saya pribadi, publikasi itu menjadi target pribadi saya gitu. Satu, satu aja sih, saya nggak mau banyak-banyak, saya nggak berani. eh Apa namanya, untuk menjadi jejak digital saya juga sih. Kalau saya sudah pernah mendalami riset, melakukan riset yang panjang untuk satu publikasi itu, jadi lebih ke situ tujuannya. Saya pernah berada di circle akademik yang punya integritas tinggi terhadap riset itu, secara filosofi dan secara teknis gitu. Saya jadi itu yang memicu saya untuk publikasi, bukan semata-mata karena dibebani oleh institusi, karena memang nggak ada sih. Ya, harusnya ada sebenarnya dari supervisor juga sih sebenarnya. Cuman it's not the main things for me. Apalagi suami nggak ada, malah nggak diminta sama ininya, sama supervisornya. Supervisor beliau malah nyuruh di beliau conference aja sih. Conference itu kan lebih ke kita building networking, lebih kita ke promote our research, lebih ke situ. Nggak nyuruh, malah nggak usah publikasi, malah digituin kalau supervisor, kalau supervisor suami saya. Jadi ke situ tujuannya. Kalau saya pribadi, kenapa saya ingin publikasi, bukan karena institusi. eh apa Yang Bagaimana ke menghadapi perbedaan budaya akademik ya? yang ketiga Oke. tuh perbedaan budaya akademik, misalnya soal cara Hmm. berpikir kritis dan gaya komunikasi dengan pembimbing gitu. Ya, kalau dari saya, salah satunya baik itu ketika saya master pun sekarang ya, salah satu caranya adalah masuk organisasi atau komunitas yang sesuai dengan minat kita. Minat nggak harus tentang akademik. Kalau dari akademik sih udah pasti punya kerja kelompok tuh udah pasti. Mau bidang apapun tuh udah pasti ada kerja kelompok. Ini kalau master ya, kalau PhD kan udah nafsi-nafsi ya. Kita sendiri dengan grup riset kita. Kebetulan saya grup risetnya besar. Jadi saya sangat sangat agak-agak nyaman, apa bukan ya? Grup riset saya luar biasa suportif, jadi kami berkomunikasi luar biasa. Kemudian mumpung di Indonesia, nah terbiasakan diri berkomunikasi aktif berorganisasi aktif di organisasi tersebut gitu, mengungkapkan pendapat. Kalau misalnya memang belum ada kesempatan keluar negeri, it's okay. Manfaatkan peluang organisasi yang ada di Indonesia. Apapun itu, nggak harus dengan yang ada di kampus, di luar pun tidak masalah gitu. Itu adalah melatih kita bagaimana cara kita mengungkapkan pinggiran kita. Nah, ketika di luar, ya pastinya kita akan ada merasa canggung atau malu. Udah benar gak ya bahasa Inggris saya? Nah, itu yang pertama. Ini saya menyampaikan udah sesuai dengan grammar apa enggak ya? Itu yang menjadi tekanan. Jadi mau ngomong malu, takut bahasa Inggrisnya, ya meskipun IELTS-nya sudah sesuai, tapi tetap aja malu gitu. It was me. Even now somehow
I still feel like that so gitu. Kadang juga karena kita nggak tahu, ini yang jadi kelemahan saya juga. Saya nggak tahu mau mau naik, nggak tahu mau apa yang saya tidak tahu. Nah, itu yang kita berusaha untuk berpikir kritis itu dilatih. Nggak harus ketika kita sudah berada di luar negeri, nggak, itu bisa dilakukan dari sekarang. eh Cara berpikir kritis ya, like being assertive juga, membiasakan diri. Being assertive tuh bukan berarti kita orangnya complaining ya, enggak. Ada tata caranya, ada perbedaan jelas antara being assertive dengan orang yang suka komplain. Itu perbedaannya sangat jelas sekali. Jangan pengen jadi orang yang ya ya aja, atau sebenarnya keberatan tapi nggak ngomong, tidak ngomong gitu. Itu yang salah, itu yang majority dari orang Indonesia itu adalah ketika nih kita ada rapat atau apa dikasih gini, padahal sebenarnya mana rapat itu untuk mencari mufakat gitu. Kita ditanyain, nggak pernah ngomong. Giliran sudah karena nggak ada jawaban, dianggap iya. Terus ketika sudah diterapkan, baru deh kita komplain-komplain di belakang. Jadi begibah deh. Kan itu yang salah. Padahal kan sudah sampaikan belum keberatannya, keberatan apa yang diberatkan pada waktu itu kan enggak kan gitu. Ya salah siapa? Perkara diterima apa enggak? It's okay. Itu adalah hal yang berbeda. Paling enggak kita sudah menyampaikan ke apa yang tidak sesuai dengan kita. Dan itu tidak harus menunggu pada masa ketika kita sudah ada di luar negeri. Dari sekarang sudah bisa kita lakukan. Komunikasi dengan pembimbing. Ya itu, kalau masih S1 saat ini ya bagi even kalau kita di Indonesia sudah mengalami keterbatasan dalam komunikasi, apalagi dengan supervisor, jangan jangan bermimpi kita akan mulus pun di luar negeri. Itu enggak. Jadi emang dibiasakan. Saya misalnya sekarang alhamdulillah saya ngerasa komunikasi saya dengan supervisor saya sangat lancar. Karena saya sudah membiasakan diri. Waktu S2 masih malu-malu sih, masih belum seintensif ketika sekarang. Tapi itu tadi ketika pasca S2 saya terlibat di bagian kerjasama, mem- itu selalu memacu saya untuk bisa berkomunikasi sebaik-baiknya. Kemudian apa lagi ya? Iya, lagi-lagi kita karena kita di dalam organisasi apapun itu gitu. Jadi communication is main things gitu. Dengan bos saya sudah ada kebiasaan di situ gitu dengan atasan saya ketika saya bekerja, ketika saya di UTS, dan itu pola itu terbawa. Waktu itu pim rektornya Pak Khairul Hudaya itu kan orangnya sangat ini ya, tanda kutip cerewet ya, cerewet dalam yang baik gitu. Jadi saya selalu diminta report ini segala macam, dan dituntut cepat apa segala macam, dan itu eh saya sudah terbiasa, dan itu saya bisa terapkan di sini gitu. Jadi alhamdulillah mudah. Oh, itu Mbak Tiwi. Dan itu memang penting loh, komunikasi itu harus dibiasakan. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Baiklah teman-teman, Mbak sekalian. Jadi kita mau di penghujung acara. Tidak terasa webinar hukum yang berjudul PhD Students atau PhD Mom, Inspiring Stories Around the World with Mbak Nurul Izzati di siang hari menuju sore ini akan segera berakhir. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada uh, Mbak Nurul Izzati yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang antusias mengikuti webinar ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kami juga mohon maaf jikalau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, mengingat waktu yang membatasi kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan di sore hari ini, mohon eh, narasumber berkenan memberikan closing statement atas pertemuan kita hari ini kepada Ibu Nurul Izzati MSC, kami persilahkan. Monggo Mbak beri closing statement. Closing. Oke, buat Bapak Ibu semua dan teman-teman yang sedang mengusahakan untuk bisa kuliah di luar negeri, baik master maupun PhD, eh membaca, dan membaca dalam ini adalah observasi, mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan kampus tujuan, terkait dengan beasiswa yang ditargetkan, apapun itu, membaca, membaca, membaca. Nah, Jangan sini, sini, sampai sini, Mbak. bertanya ke orang eh pertanyaan yang bikin kita ketahuan kalau kita nggak pernah baca.
Itu sih. Di mute Mbak Tiwi. Mood. Oh iya, terima kasih atas closing statementnya. Dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita kali ini, maka berakhirlah juga rangkaian acara dari webinar Mimbar Hukum. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan semakin mempertajam pemahaman kita tentang tema yang dikupas hari ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa poin penting yang coba ingin kami sampaikan terkait tema webinar ini. Menempuh studi doktoral bukan sekedar meraih gelar, tapi perjalanan menemukan diri, makna, dan kontribusi bagi dunia. Oke, kemudian belajar di luar negeri bukan sekedar menuntut ilmu, tapi juga memperluas cakrawala kemanusiaan dan menghargai keberagaman. Eh, Kisah setiap mahasiswa doktoral ada kisah perjuangan melawan keraguan dan batas diri. PhD adalah perjalanan panjang menguji yang menguji bukan hanya akal tetapi juga hati. Nah, mungkin sekian dulu eh, rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih kepada Mbak Nurul sudah meluangkan waktunya. Salam buat keluarga, salam buat anak-anak. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Tidak ada eh, apa namanya hambatan yang cukup berarti. Semuanya bisa diatasi dengan mudah dan kembali membawa kejutan baru bagi kampus dan juga bagi daerah secara regional maupun nasional maupun di kancah ASEAN seperti itu. Uh. Amin. Jadi Amin. em, em, itu saja dari kami, eh, Mimbar Hukum. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, selamat siang menjelang sore semuanya. Saya izin live.